Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluh Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluh Muda, pada kesempatan ini, pekan biasa ke-7, sahabatku, kita akan bersama-sama kembali menggali firman Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12, sahabatku. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menulis perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Keluh Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, kadang-kadang kita terdorong untuk membeli suatu barang, sahabatku, bukan karena butuh, melainkan karena tergiur oleh diskonnya yang sangat besar, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, setelah berhasil membeli barang berdiskon itu, lalu dengan bangga bercerita kemana-mana karena mendapat barang murah, sahabatku. Akhirnya teman kita yang mendengar hal itu buru-buru juga berbelanja barang yang kita ceritakan, meski tidak butuh, karena ikut tergiur dengan diskon yang diberikan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, ilustrasi ini relevan dengan bacaan Injil pada kesempatan ini loh, sahabatku. Pria dan wanita menikah, dipersatukan dengan ikatan cinta dan komitmen, sahabatku. Namun lucunya, orang Farisi bertanya tentang perceraian, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Keluh Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, pernikahan merupakan sesuatu yang diperjuangkan, bahkan diimpikan, sahabatku. Namun yang dipikirkan adalah kemungkinan perceraian, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, itulah yang disebut cara pikir berdiskon, sahabatku. Sebetulnya orang-orang tidak membutuhkan perceraian, dan seharusnya memang tidak boleh bercerai. Karena hal itu mencederai komitmen sakral perkawinan. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Keluh Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, namun kerap kita sungguh berpikir, kalau memang ada diskon, kenapa tidak diambil?
Kadang-kadang kita berpikir seperti itu loh sahabatku. Yang dimaksudkan adalah pernikahan suci jangan dilukai, apalagi dihancurkan oleh kemungkinan diskon. Adanya perceraian. Diskon dalam tanda petik pada kesempatan ini adalah perceraian sahabatku. Kesempatan perceraiannya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang diharapkan adalah kejujuran supaya tidak bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, saat ini kita mempunyai keluarga kita, suami kita, istri kita, dan anak-anak kita. Mari sahabatku, sekecil apapun masalah, sebesar apapun masalah, mari kita selesaikan dengan kepala dingin sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, banyak terjadinya perceraian karena egois diri masih ada dalam diri pribadi sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sungguh kita mengusahakan perkawinan kita, pernikahan kita menjadi sesuatu hal yang sangat dihormati, harus kita jaga dengan sungguh. Di dalam keluarga kita harus saling kita terbuka dengan kejujuran, sehingga terciptanya harmonis, kebahagiaan dalam keluarga sahabatku. Maka mari sahabatku, kita bersama-sama menjaga perkawinan kita supaya keluarga kita tetap utuh dan bahagia serta harmonis. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita akhiri dan mohon berkat dari Tuhan sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami terima kasih karena kami boleh mencecap firman pada kesempatan ini yang sungguh menguatkan kami Tuhan. Semoga keluarga-keluarga yang telah dipersatukan lewat perkawinan suci ya Tuhan, tetap hidup dalam cinta dan kerukunan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, semoga dimanapun keluarga-keluarga berada yang saat ini menghadapi badai masalah ya Tuhan, Engkau sentuh, Engkau bangkitkan gairah mereka sehingga keharmonisan, kebahagiaan tercipta kembali dalam hidup keluarga mereka ya Tuhan. Sehingga entah itu suami atau istri dapat dengan berani meleburkan egois diri untuk kesatuan perkawinan suci mereka ya Tuhan. Amin. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gela Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama sahabatku. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat, supaya banyak orang dipulihkan, supaya banyak orang disembuhkan ke jalan-jalan Tuhan. Sahabatku, mari kita jaga perkawinan kita supaya tetap bahagia, harmonis, dan sukacita penuh harapan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh perlindungan, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam Tuhan memberkati.